jalan tendang ada Di jalan ada yang beli mendoakan yang mati gitu. Mak gitu gendeng mone jalan jaja lakela lu jalan begitu apa adanya jaja nasi bubur nu jalan jadi kita mati yang motor gede sang ada masalah nih kan disesuaikan dengan kondisi yang jani gitu nak beli kengken kondisi nih beli saya ke warung tinggalin nak kondisi warung ayu Nusa kebede hilang nih. Ben mani kalau besu dia takutnya gitu. Ben mani warung bakal sing ada nih tinggal nak cek sepilitik warung yang sing misi dagang apa. Filosofi ini kembali ben kembali ke tradisional ke ya, alam. Bila perlu ben mani dong gitu. Engken. Dia nggak kacau jadi cara sangat cocok dengan kopi gitu. Beli dan nak ketuang yang bang yang semangat beli yang kan dot warung yang berkembang nih jak seng warung berkembang iya berkembang ngeden kede kengkenang nih beli sadar diri artinya yuk nih bicara apa tadi semut di ujung gunung tinggal yuk gajah di depan mata sing tinggal maksud beli engken yuk ngelah kuning madane di desa kadang ragu ngelah LPD itu LPD gitu. tuh LPD kan sudah siap membantu apalagi memberdayakan ekonomi berbasis kearifan lokal. Beli kena yang jak suba gede aja nilai di LPD beli besi yang sengelah beli. Apa yuk sengelah orang kan? Boreh nih tuh beli. Beli. Apa ada nih tuh yang nilai tuh? Jaminan gitu nah apa ngaluh. Itu gampang. Sing ada kita pokoknya fleksibel di LPD terus ningali kene udah nih warga ngolah usaha apa yang perlu dibantu. LPD itu hadir bukan apa yang didapatkan yuk. Tetapi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Jangan dua gangen beli nih. Iya, minta tamu. LPD Pak Nyoman ke warung beli aduh. Berarti yuk saya beli boreh enggak boreh. Aduh kini istilahnya pucuk dicinta Pak Nyoman pun tiba. Ada orang gitu. Udah udangnya pantun. Minyak yuk satu pantun 500 balasan pantun. Swastiastu. Tahaja tahu niki, wih nembe niki. Di ngortang LPD makin sampun makin wenten niki ring sedrone LPD makin dini bayu. Beliau ini sudah tidak asing lagi. Wah, dulu sering kita undang dan sekarang juga beliau hadir juga kembali di warung Wirasa luar biasa. Tepuk tangan dulu buat beliau yang luar biasa. Pasti kangen sarang kopi Wirasa Pak Nyoman sarang Pak Pro. Yang gitu untuk mau ada penilaian. Beliau Pak Nyoman Cendekiawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Sukses. Lagi yang mendampingi beliau hari ini ada juga Prof. Iwayan Ramanta, akademisi semua Prof. Semua sampun mampir. Nah, yuk beliau apapun yang diminta beli yuk. Beli mayah maksudnya beli mayah. Asal ebon beli barang itu. Malah ngebon beli nambah hang bon. Nggih, wedang napi diki makin. Pahit napi manis nih Kak Nyoman. Wedang pahit, dagang kok manis. Lain dunia kan dosto. Dan nak kita beli lah ya. Kan WA ada apa Pak Man orang gitu. Kalau Pak Prof senang nak. Patah. Pahit Alasannya patah kalau Tenjari ngulang. Didian yang jegek jadi. Nah, cara dari yuk. Nah, yuk naik kopi. Nah, sembari menunggu kopinya yuk. Benten apa beli kan? Kita akan saksikan dulu nih video yang berikutnya. Geresah. Ekonomi Bali berbasis kearifan lokal adalah refleksi yang sejalan antara kebutuhan ekonomi dengan nilai-nilai tradisional yang telah terpatri dengan budaya Bali sejak dahulu. Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu aspek dari ekonomi Bali yang berbasis kearifan lokal. LPD bukan hanya sebagai lembaga keuangan, akan tetapi berfungsi sebagai penjaga atau ikut memelihara nilai-nilai tradisional atau ciri khas masyarakat Bali sejak berabad-abad.
LPD hadir dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa dan ikut membantu perekonomian masyarakat desa tanpa harus bergantung dengan lembaga keuangan lainnya. Bukan hanya memberikan pinjaman, akan tetapi juga memberikan bimbingan pelatihan kepada anggota dan berperan dalam mendorong pengembangan perekonomian dan pengembangan UMKM. Badan usaha yang berbasis kearifan lokal ini dalam menjalankan operasionalnya bukan hanya berdasarkan pertimbangan finansial semata, akan tetapi memperhitungkan aspek budaya dan adat istiadat. LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat untuk mendorong perekonomian warga desa adat itu, sehingga potensi-potensi baik UMKM, usaha-usaha lokal bisa didorong dengan permodalannya oleh LPD. Nah, terbukti sekarang sudah 40 tahun lembaga keuangan milik desa adat ini bisa berjalan sesuai dengan potensi desa adat itu masing-masing. Sekarang ini adalah konsep untuk menjalankan juga Trihita Karana, ada juga Trikayangan di desa adat itu ditopang dengan keberadaan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa adat. Sebagai milik desa adat, LPD ikut serta menopang kegiatan-kegiatan yang ada di desa adat. Dengan keberadaannya ini, tentunya hal ini sangat diperlukan bagi masyarakat adat Bali. Oleh karenanya, lembaga keuangan ini harus dikelola dengan profesional, sehingga akan terus bisa bertahan dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Wow, keren, nih warung keren. Kopinya sampun siap niki Blitet. Kopinya kampung siap kan sana. Kopinya untuk Pak Nyoman. Seksama untuk Pak Wahyu. Jurusan kopi asli niki. Nggih. Niki sanganane temen ngopinya nika deres. Nggih. Blitet Kang Wang sing ngopi. Nggih. Adi nggih kan Blitet. Nggih, beli gelak-gelak sekarang lagi. Lu aja kamu yuk dulu gitu kayak pas ewer yuk nih. Nah pas sing nambah-nambah bon beli ya kita nawang. Ih, karuan ada Pak Man ini orang gitu. Ini bon beli 2 kali lipat bayar. Nggih, niki sekali tayangan sane wawu becik pisan niki niki ini bagaimana LPD memiliki peran penting untuk di desa itu sendiri, apalagi tadi kalau nggak salah disebutkan 40 tahun sudah berjalan, terbukti dengan bagaimana LPD sendiri itu berkontribusi untuk membangun yang namanya UMKM dan usaha-usaha kecil milik warga yang ada di desa. Nah, Pak Man ada saya mendaki nih. Nah, mengapa LPD berkontribusi dalam memperkuat ekonomi? Beli itu talar Pak Ayu, talar sekerindek peniki. Wah bukan LPD dibilang melestarikan seni adat dan budaya. Pantun demun siki untuk sekerindek juga. Pantun pertama niki pantun pertama. Jalan-jalan ke pasar Batu Kandik. Cakep. Beli mangga dan pepaya. Cakep. Semua sekerindek sudah melestarikan seni budaya. Ada becek pisan. Kudang hari ngapal dia. Nah, Niko, pertama Kadewawu semua sarang sami pemekas toko-toko adat Bali, pemerintah talar. Niki sampun 40 tahun LPD 2. Jantan sampun niki warung niki ampun napa wastan semakin berubah niki, ampun becek niki. Termasuk yang mengelola juga semakin berkembang ya niki ampun ningkat. Nah, terus niki. Ke samping nih ke perkembangan Pak becek Man. niki. Artosnya pun niki kan sapa niki LPD 2 niki sampun 40 tahun. Jantan sampun sekali tema peniki pemberdayaan ekonomi berdasarkan kearifan lokal kan sampun niki. Kalau dia ngelihat pemberdayaan itu jantan muastu pemberdayaan itu adalah upaya penyadaran masyarakat melalui halnya ada yang partisipatif dan juga untuk kemajuan keterbebasan dari kemiskinan dan juga keterbelakangan.
Kalau kearifan lokal nih kan jantan sampun ini ke bawah kan kebijakan lokal genius nih kan yang ada di Bali, sifatnya juga spesifik khusus dan itu juga sangat berperan untuk pengembangan LPD yang sifatnya unik ini. Artosnya sekali wawu belitet wawu, jadinya LPD sampun 40 tahun. Jantan sampun memberikan kontribusi ke desa adat. Jadi asun wawu kidik pisan seperti itu. Kemauan wenten dana pembangunan, dana sosial, sana sampun dibagikan kepada warga desa adat. Diki jantan sekali wawu untuk pelestarian seni adat dan budaya. Talar diki jantan ke bantu oleh Pak Akademisi, oleh Pak Perop, juga oleh akademisi, pemerintah, talar tokoh-tokoh masyarakat Bali. Titiang sampun 35 tahun meniki talar ngayah sampun LPD sampun 35 tahun. Kemon amun iki manten ya penapiang sekadi warung-warung di desa-desa nih ngiring sarang-sarang kita bantu jadi astun wau kidik pisan. Memang sesuai dengan potensi ring desa adat suang-suang sapen iki. Tidak kira karena niki duen desa adat milik desa adat napi andok ngiring sarang-sarang di Tuna, Kirang, Langkung, ngiring ada usul saran. Kemudian tetap melalui proses usul saran yang sifatnya membangun. Musyawarah mufakat, ngiring wenten pararem, wenten awe-gawe, talar wenten pertemuan-pertemuan ring desa adat. Nika yang era belitet bagus niki. Langkah-langkah konkretnya mungkin pernah Pak Man, artinya yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha yang ada di desa itu sendiri. Nah, di kampung sekali tertitiang wawu, beberapa teman LPD mungkin kan sedang menggalakkan digitalisasi. Digitalisasi melalui IT. Mungkin ada usaha-usaha anak-anak muda yang baru mulai usaha. Kita modali dengan prinsip murah, mudah, dan cepat. Murah, mudah, dan cepat. Ya, murah bunganya, cepat prosesnya, mudah syaratnya. Oh, tahu lagi. Keren sekali. Saya selalu perlu boreh. Boreh. Nah, itu boreh atau Ayu bilang boreh nih ke sekali guyonan wawu. Ini kan becek nih ke boreh untuk memulas nih ke mangga sehat sama nih ke membuatkan LPD makin sehat nih ke. Kemon sesungguhnya boreh atau jaminan nih ke yang di LPD nih ke kan yang nomor terakhir lah nih ke. Yang penting kepercayaan karena warga sendiri. Sekali bahasa Bali ampun prop nih ampun song uyahnya undingin gendan udah tahu nih. Nah nih artinya yang katakanlah yang konkret dilakukan, memberikan bantuan modal usaha, wenten pembinaan kepada PKK, seketeruna, talar semua komponen yang ada di masyarakat kita berusaha untuk mengajak bareng begitu, karena ikut berpartisipasi seperti tadi. Luar biasa. Berarti dari krame untuk krame. Mungkin orang dunia LPD itu tidak semata-mata apa yang didapat oleh LPD, tapi bagaimana dan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu adil makmur. Jadi ayo mentakon, budang wae ngapalin tuh. Lin chatting Pak Man. Ternyata. Tapi Blitut niki mumpung kopinya masih hangat gitu, jadi harganya kan masih 5.000. Tapi kalau dingin harganya naik. Tatak tali. Sembari menikmati Dulu kopinya sapanya dulu, Mas silahkan Arif. Medan Lumun. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Nyimpen utawi nyelang durus manteng ke LPD. Nyimpen utawi nyelang durus manteng ke LPD. Yening idadane wenten dikober inde ina. Yening idadane wenten dikober inde ina. Nyimpen utawi nyelang durus manteng ke LPD. Nyimpen utawi nyelang durus manteng ke LPD. Beli bersuat gamal biasa aja beli ngelebet Semangat. semangat kengken. LPD memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, apalagi yang kita ragukan. Ada lagi Pak Manu sama Panten. Beli ngelah Panten. Hatak dong lah. Coba pesuang Panten beli tete. Beli made naik ardop. Cakep gitu. Cakep. Aduh, beli made naik ardop. Cakep. Beli gangsing ke desa Dawan. Cakep. Artinya Artinya apa beli? Joh. Yeah, tong sing Jepang don do beli lah tidak Pak Man Beli lah made Panten. naik ardop. Top. Beli gangsing ke desa Dawan. Artinya apa beli? LPD semakin top, memang sing ada lawan. Weh. Kudang wai beli ngai Panten Aduh, tuh. lah dah silo yuk. Enggak, paman kata-kata tuh. Panten kalah saing sarang Pak Nyoman Panten ini tiang lah masih Panten gitu. Apa nih? Meli kopi ke Candi Dasar. Artinya yuk. Muali-muali iriki dan warung wirasa dan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah betul, Iya. Mang Dani semakin rame Niki, kita undang pemirsa untuk bergabung yuk. Iya. Ring interaktif, ring nomor telepon 0361 2377 06. 06 Durusan. Di LPD 2 niki durus nanti niki Nggih. dan Pak Man sama Prof niki mangke. Nggih, nah sedurung Niki kita menyapa pemirsa tiang dubun metaken sareng Durus Pak yuk. Prof mangkin. Nggih. Pak Prof, Niki kalau menurut Pak Prof Niki LPD niki kan sama-sama lembaga keuangan Pak Prof sareng lembaga keuangan yang lain. Nah, pisane membedakan LPD niki dengan lembaga keuangan lainnya. Kemudian kenapa LPD dikatakan cocok untuk pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal enten dirusan. Nggih, Pak Prof. Om Swastiastu. Nggih. Sebentar terang sami, jadi pertanyaan yang sangat bagus. Memang satu-satunya di antara lembaga keuangan mikro yang ada, di samping ada saudara-saudaranya berupa usaha simpan pinjam koperasi, juga ada bank perkreditan rakyat. Betul. LPD ini adalah lembaga keuangan komunitas yang milik masyarakat itu sendiri, milik desa adat yang dengan demikian warga desa adat yang memiliki LPD. Sedangkan koperasi hanya oleh anggotanya saja. Kalaupun sebuah koperasi ada di geografis satu desa adat misalnya, tidak seluruh desa adat yang memiliki pasti anggota koperasinya mantan. Tapi malah niko misalnya bank perkreditan rakyat ya pemegang sahamnya. Kalau cuma 1, 2 dan lain sebagainya berarti itu bahasa Inggrisnya namanya private sector kan, jadi milik pribadi. Sedangkan ini lembaga keuangan komunitas. Gitu. Ke pertama dari sisi kepemilikan. Kemudian dari sisi fungsi, niki LPD dari bukunya Profesor Mandra yang ditulis tahun 84 menyatakan bahwa LPD didirikan untuk membantu desa adat menjaga fungsi kulturalnya. Jadi kalau kita berbicara kearifan lokal, memang dari tujuan pendiriannya pun sudah dipikirkan oleh Profesor Mandra adalah bagaimana supaya LPD ini bisa membantu desa adat untuk menjaga fungsi kulturalnya. Yang di zaman dulu disadari oleh Prof. Mandra bahwa misalnya di desa adat itu punya pelabo pura, malah wenten napi ayah-ayahan pemangku, wenten ayah-ayahan bahkan klian adat, wenten ayah-ayahannya. Kemudian di desa tertentu masyarakat ada punya juga ayah gitu ya. Banyak di Gianyar masyarakat sendiri punya sawah.
Dalam jangka panjang, iya kalau kehidupan pertanian atau sektor primer ini terus bisa bertahan. Gitu. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, lahan pertanian sudah semakin berkurang. Lalu kemudian ayah-ayahan desa, kalau toh kari gitu ya, kebanyakan kari, tapi dia kering, tidak lagi menghasilkan. Yang dengan demikian tidak ada yang bisa hasilnya kita gunakan untuk biasa membiayai misalnya upacara adat yang semakin lama adalah semakin besar biaya untuk itu. Sehingga dengan demikian, dengan kemudian misalnya pembagian laba LPD atau utawi sisa hasil usaha utawi labdo, sane kepekolehan nyabran warso niko 20% untuk desa adat, 5% untuk dana sosial. Ini sudah dari sejak berdirinya dibagi seperti itu. Dan tan wenten istilah LPD misalnya seperti koperasi membagikan sisa hasil usaha. Tan wenten sekali BPR yang kebetulan lah BPR membagikan dividen nyabran tahun. Tapi masyarakat tidak pernah pembagian sisa hasil usaha setiap tahun. Tapi 60%-nya oleh Perda, diatur dalam Perda, dipergunakan untuk menambah modal. Supaya dia meningkat terus, yang pada akhirnya pelayanannya terhadap masyarakat, kesiapannya untuk menjaga fungsi kultural itu semakin kuat. Kemudian 20% dan 5%, jadi 1/4 ini untuk pembangunan desa dan dana sosial, ini juga semakin meningkat. Yang dengan demikian kita rasakan betul. Kalau yang bandingkan misalnya dengan yang sendiri masih ingat, dan tentu Pak Nyoman juga masih ingat waktu zaman tahun 84 atau apalagi sebelum 84, masyarakat niku makehan yen dalang mau peson-peson. Cingkram ya, cingkram. Mau peson-peson bedang. Suang-suang medalang taluk ngene, medalang jinang ngene. Mungkin niki karena 20% dari LPD niki nak sampai medalang niku. Izin Prof niki sapunten sandeng ranjing sang radu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore. Rahajang sore. Sore rentitian iki. Di tiang puniki tutde saking Klungkung. Wih, saking Klungkung. Sapunapi gatra. Kenang nggih? Becek-becek Ibu. Inggih, durus, Bapak. Kita sampai jagi tak kenang durus. Sapuniki nggih di tiang ingin metaken, banding di tiang ki orang awam dalam bidang keuangan. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin misalnya menyimpan artinya sebagian dananya ke LCD begitu. Nah, pikir LCD ini ada lembaga penjamin simpanan apa istilahnya tenunging dia. Karena sering yang lihat pengurus LCD kadang-kadang ada yang masuk LP itu disebabkan mungkin karena penggelapan uang atau permodalannya begitu. Maka masyarakat itu menjadi lebih jelas dan lebih tahulah bagaimana perkembangan LPD misalnya begitu. Nah, itulah yang ingin sampaikan. Terima kasih atas jawabannya begitu. Suksema Pak Tedes. Udang tidak untuk para mesanti Om Santi. Dumugi kena raja keluarga dicari Klungkung nggih. Dumugi sami nemu rahayu raja nggih. Terus cuman Prof nggih male jebos menawi paman sadeng awis. Aturan pun kan yang demun tahun 84 sandereng wonten LPD niki napi je karya gede di desa di utawi di pura dan lain sebagainya pasti pesan wonten sang taluh nyu gula basa nggih. Nah, mungkin Astung Karo dari 20% dan nepi ostane 5% dana sosial niko. Yang biasanya 20% kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan fisik atau membangun pura dan lain sebagainya. Kemudian 5%-nya nih dalam bentuk yang lain, misalnya
entah fitriyatnya, dewiyatnya dan lain sebagainya, bahkan cukup banyak karena ingin menjaga fungsi kulturalnya nih kok. Di samping pembagian laba 25% yang bilang tadi, banyak juga yang membiayakan. Jadi dianggap sebagai biaya pengeluaran-pengeluaran itu. Ambillah contoh Nabi mulai dawak COVID kemarin. Kalau yang izin menggunakan contoh misalnya kalau perbandingannya dengan pemerintah ketika mendadak kita minta bantuan misalnya entah sembako atau alat-alat kesehatan mungkin dumun refocusing dumun desa adat bang masyarakat melu alat kesehatan muni bang taluh muni bang bahas muni jak pesuang nih kena duain masyarakat. Keren sekali nih, benar-benar mensupport masyarakat. Kondisi realnya memang seperti itu sehingga dengan demikian kalau tiang kebetulan karena auditor sangat banyak mengaudit LPD. Kok biayanya banyak sekali gitu. Karena itu melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi fungsi sosialnya dilaksanakan tanpa memperdulikan apakah mereka nantinya pada akhirnya keuntungannya menurun dan seterusnya. Bahkan ada yang sebetulnya dari pembagian laba nih kan wonten jasa produksi. Pengurus ini kan tidak berpikir nanti jasa produksi saya berkurang apa-apa karena memang biayanya tambah tinggi untuk kepentingan sosial ini tidak ada masalah. Jadi mereka lakukan keren banget itu loyalitas itu yang kalau kita bicara misalnya dia sebagai sebuah lembaga keuangan milik komunitas sangat-sangat disadari bahwa ini duit masyarakat. Seperti ini kok. Semua Prof. Penjelasannya. Terkait dengan tadi nih gimana? Jadi tentunya masyarakat yang awam tentang LPD kan biasanya kalau mungkin perbankan yang mungkin yang disampaikan Prof jelas, dia ranahnya jelas, mungkin ada LPS-nya, lembaga penjaminan simpanan. Nah mungkin menghilangkan keraguan daripada masyarakat untuk hal itu. Apakah di LPD itu sendiri memiliki lembaga penjamin simpanan? Pertama semua dengan niki ring Pak Ketut ring Klungkung. Kalau titiang ampure peniki titiang dengar dari pertanyaan beliau peniki titiang kira sangat paham itu dengan keuangan bukan awam ya tapi paham ya. Tentu semua dengan beliau pasti juga menjadi warga kerama adat di sana di desa adat tertentu. Kalau kita lihat apakah LPD punya LPS kan begitu pertanyaannya. Lembaga penjaminan yang sesungguhnya LPD itu kan desa adatnya itu sendiri dulu dari lembaga dulu dari kelembagaan. Artinya LPD ini milik desa adat harus dijaga oleh desa adat oleh kerama adat baik buruknya ditentukan oleh perilaku atau keinginan dari desa adat itu sendiri itu secara lembaga. Tetapi kalau dari segi perbankan, tentu LPD sekarang sedang merancang namanya DPS namanya, Dana Penjamin Simpanan. Nah, itu beda nama tapi tujuannya sama. Kalau LPS itu Lembaga Penjamin Simpanan, karena ini sudah namanya LPD, Lembaga Perkreditan Desa, ada lembaga penjaminan tadi, kan ada lembaga di atas lembaga. Namanya diganti menjadi Dana Penjamin Simpanan. Dana Penjamin. Itu sedang dirancang, tentu mudah-mudahan harapan Pak Ketut juga bisa segera kita April ini akan melakukan rapat kerja juga, kita akan godok lebih detail lagi, termasuk preminya, dana yang dijamin berapa jumlahnya tertinggi, kan itu kita harus detailkan dulu. Tapi yang jelas, menurut Titiang, peniki Pak Ketut di Klungkung dan mungkin Pak Miarse juga, tentu karena ini secara lembaga ngiring sarang-sarang dumun. Artinya jaga likuiditas dan kondusivitasnya. Kalau kondusif sudah bagus dan likuiditas bagus, yang kira LPS juga perlu itu, tetapi juga ini yang tentu awalnya ini. Jadi DPS-nya sudah kita sedang rancang sekarang. Sampun terjawab nih pertanyaan dari Pak. Ya, artinya yuk telah nyimpen misalkan 1 miliar. Sudah ada dana dingin yang siap kalau misalkan terjadi apa-apa dengan LPD ini. Jadi sudah ada dana untuk menjamin bahwa dipastikan uang itu akan dapat dana. Itu kita sangat keren. Udang hari ngapa lah? 5 hari. Nah, wedang sampun di satu sali dingin tadi wedangnya. Sembari menikmati kopinya kita akan saksikan dulu yang satu ini.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bali jauh di Pekan Bongkasa Blitet. Apa deh yuk? Muali malai iring-iring warung wirasa. Ring TVRI, media pemersatu bangsa. Aing malih niki kita mengundang pamirsa di rumah Mang Dani semakin rame niki berita perbincangannya. Terus sarangin interaktif ring nomor telepon 0361237706. Sana bawa sampun alar iki semeton saking klungkung dumugi kena raja-raja apa dana serombotan. Digumi serombotan. Pasti punya ciri khas. Tentunya juga niki LPD pasti juga melirik. Betul. Bagaimana kuliner ini menjadi kuliner yang menusantara bahwa kalau ke Klungkung jangan lupa jadi serombotan. LPD mensupport warga. Ya jelas, makanya dengan 40 tahun LPD yang ada di 40 tahun, 40 tahun LPD kita yang merasakan sendiri yuk. Yang merasakan diri di saat yang tuh tambah maju betul-betul kayak dibilang tadi ketika COVID datang, nah Prof bilang siapa yang pertama? Beliaulah yang pertama dari LPD lah, ayo bagikan sembako biar masyarakat kita sehat. Wih, keren. Pantesan setiap hari itu asalnya pegawai LPD teka mulai beli itu. Bukan beli itu yuk. Bukan beli pegawai LPD. Kata dia bilang belanja. Dia nyakit aja, jangkut beli pegawai LPD. Tapi memang keren LPD ya. Niki kepaman niki kini. Tentunya juga di dalam perjalanan 40 tahun niki tidak menutup kemungkinan ada yang betul-betul super, yang betul-betul melakukan secara profesional untuk pengelolaan sebuah LPD. Namun masyarakat juga sudah tahu juga melalui media sosial, mungkin melalui sumber-sumber yang lain bahwasanya juga ada beberapa LPD kita yang bisa dibilang bermasalah dari tempat mana, bahkan ada yang sampai mungkin kepala LPD-nya yang ada di LP yang katanya patut tadi dan pegawainya juga ada yang bermasalah dengan pengelolaan LPD itu sendiri. Nah, tentunya sekarang masyarakat akan menuntut langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan SDM yang profesional di dalam LPD itu sendiri. Iya. Tapi sebelumnya pagi-pagi hujan deras. Pagi-pagi hujan deras. Cakep. Siangnya ada pelangi. Cakep. Kalau kita sudah kerja ikhlas, akan dilindungi oleh Yang Widi. Beli jajo di toko. Artinya nak sajo gitu. Gini Belitet ya. Apa yang ditanyakan tadi, kita tidak memungkiri bahwa dari 1439 yang LPD di seluruh Bali dengan karyawan 8.231, tentu kita tidak memungkiri ada yang perlu masih dibina. Itu ada teman kita dari LPD namanya Lembaga Pemberdayaan LPD yang mempunyai tugas untuk membina, melatih, membimbing, memeriksa selain audit eksternal sekali Pak Prof bilang tadi. Nah untuk Nike sekali wau yang sampaikan karena ini milik desa adat, tentu kira sarang-sarang, terutama pengawasannya, pengawasan melekat dari kramu itu sendiri, dari warga itu sendiri, dari perjurunya, termasuk dari nasabah. Namun demikian untuk menghindari hal itu, tentu kita dengan persaingan, walaupun konsep kita bersaing dan bersanding, tentu juga kita harus meningkatkan profesionalitas diri kita. Termasuk LPD juga ada anggaran untuk pelatihannya. Ada pelatihan di tingkat kecamatan, di kabupaten, di provinsi. Bahkan juga syarat salah satunya untuk menjadi kepala LPD yang tercantum dalam Perda itu harus ikut sertifikasi profesi. Artinya sudah mengikuti sertifikasi profesi untuk yang sekian modul yang harus diikuti dan ada ujiannya nih. Nah, Nike yang sudah dilakukan oleh baik Badan Kerjasama LPD maupun juga LPLPD dan lembaga-lembaga termasuk dari pemerintah juga kadang-kadang ada seminar tentang LPD yang intinya adalah untuk istilahnya untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini kan
mohon maaf ya, kalau kita persentase kan ya dari persentase ini karena banyaknya patah di warung Mbak Ayu ini kan ada warung yang berkembang, ada yang maju, ada pengelolanya yang berkembang kan begitu. Sekali tiang. Waktu nikah kita nak main jangan suka jadi oleh hiu ya. Karena wajahnya dari dulu semakin cerah aja, karena dibantu oleh LPD. Betul Pak Nyoman. Nah Nike, tidak memungkiri, tetapi juga kan kita tidak mentolerir. Artinya bisa begitu kan tidak ya. Tapi untuk mencegah, artinya giring sarang-sarang mungkin untuk sarang-sarang untuk katakanlah membentengi diri ya, untuk ngayah untuk ring desa adat dewe. Siapa Nike kira-kira nih? Sepundutan senengaranjing sang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang sore. Sarang sira ireng titiang. Tiang siman di Buleleng. Saking Buleleng. Pedampi gatro dan Buleleng di kenak ya. Siman di Buleleng nih tiang mau nanya. Apa benar nih kalau minjem di LPD tanpa agunan kenten? Nggih. Male? Benten male pertanyaan. Terus kalau misalkan minjem pakai agunan, itu nominalnya berapa? Kalau tanpa agunan, maksimalnya berapa? Nggih. Suksema nih. Nggih, Suksema sama Tom saking Buleleng. Saking Buleleng. Bali Utara nggih, luar biasa Ini niki semeton. Berarti yuk warung Wirasa itu seluruh Bali. Seluruh Bali. Lain warung Buleleng makin. Iki winten pikopat niki wangi kan kita demen pedapi niki kinten Pak Ketua. Kadi uningang ditiang iwau, jaminan itu kan nomor sekian ya. Kalau di jaminan fisik terutama. Yang jelas kalau sudah Pak Siman puniki ring beleleng, pasti menjadi kramu adat di desa adatnya. Nike untuk nominal tertentu nih kalau terutama yang sudah modalnya besar, LPD-nya sudah sekian tahun, tadi Prof bilang tadi 60% itu dipakai pemupukan modal, penambahan modal. Itu yang membedakan dengan lembaga keuangan lain. Kalau sudah semakin lama pemupukan modalnya semakin kuat, ada raris perarem di desa adat, ada musyawarah dengan pinjaman yang katakanlah ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Bisa tanpa jaminan fisik. Tapi jaminan kan jelas yang jaminan di desa adatnya itu. Ini lagi-lagi, jadi Pak Siman pertanyakan bahwa Nike, jaminannya adalah kekayaan di desa adatnya Nike secara lembaga, fisiknya bisa tambahan. Bisa tanpa agunan sesuai dengan modal yang dimiliki oleh LPD dan sesuai dengan perarem dan rencana kerja yang dibuat oleh desa adatnya itu. Berarti di masing-masing LPD ada sama Pak? Berbeda. Itu berbeda. Dalam keadaan situasi LPD itu sendiri. Betul. Nggih. Semua Pak Siman nggih. Pak Siman saking Buleleng. Sudah puas dengan apa yang disampaikan dengan Pak Ketua ini. Nah niki ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan tadi, misalkan ada LPD yang bermasalah, nah niki dari BKS langkah-langkah apa yang dilakukan Pak? Nggih. Yang kira arahan kita juga sesuai dengan pertemuan-pertemuan kita dengan pengurus BKS dan LPD. Mohon dengan hormat kalau memang ada permasalahan dalam tanda petik di LPD-nya, ngiring kita selesaikan dulu di desa adat. Artinya secara bahasa sekarangnya kan restorasi justice. Artinya musyawarah mufakat dulu, sekali penyakit umpama nih pohon nih jangan pohonnya ditebang, mungkin dahannya yang ada kena ranting-rantingnya kena masalah nih sehingga bisa berkembang lagi. Dan ini diselesaikan dengan sistem adat lah sebisanya nih Tapi kalau memang ada unsur dalam tanda petik pidana pribadinya itu kan beda urusan nih Tapi secara lembaganya ngiring nih kita selamatkan LPD-nya kita selamatkan biar bisa berjalan lagi. Titiang kira nih harapan Titiang. Semua Pak Nyoman. Tepuk tangan dulu keren nih. Makin akhirnya dengan perbincangan seperti ini, beli ada satu penambahan dalam diri. Apa itu? Makin cinta dengan LPD. Makin cinta dan makin sayang dengan LPD. Sembari kita menikmati kopinya yang sudah 175.500 Sudah dingin ya Bu ya, tambah dingin. Kita akan saksikan dulu yang satu ini.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Melali negak jukung ngajak beli komang. Wah, liung lah pantunnya. Artinya, Mari kita dukung LPD agar semakin berkembang. Ya lu rasanya pantun ayo beli tuh. aduh, naman bareng. Belajar ya Pak Nyoman. Pasti ini. cari chatting nih. Telepon Pak Nyoman, nomor yang ada 7 sedang ke LPD. Silakan hubungi beberapa tiban lagi. Aduh tambah rame, tambah banyak ilmu yang kita dapat tentang Betul. LPD niki blitutnya. Dan juga terima kasih semua juga antusiasme daripada pemirsa TVRI yang juga ternyata responnya sangat luar biasa. Sangat positif. Keluarga di Klungkung, keluarga di Beleleng, tentunya yang lain-lain juga lagi menonton hari ini. Betul. Nah menyambung niki Blitu tentang resiko mungkin niki Pak Prof yang ingin bertanya bagaimana LPD nike mengelola resiko dan tantangan yang dihadapi dalam konteks niki dinamika pasar dan persaingan global kenten Prof. Yeah. Jadi kalau kita berbicara risiko di lembaga keuangan tidak terkecuali ring LPD niki, risiko yang paling harus dijaga nomor satu adalah risiko likuiditas. Likuiditasnya. Ketersediaan dana setiap saat masyarakat menarik tabungannya atau deposito sekalipun, walaupun dia berjangka sebetulnya kan punya hak masyarakat untuk setiap saat menarik, walaupun wonten LPD tertentu mengenakan penalti gitu misalnya. Tapi kan mereka setiap saat bisa menarik. Sementara dana yang kita salurkan kepada masyarakat, kredit misalnya kalau yang 2 tahun gitu misalnya kan nggak setiap saat bisa kita tagih. Betul. Karena demikian manajemen risiko niki sebetulnya dari sejak berdirinya LPD sudah ada ketentuan apa yang dimaksud dengan loan to deposit ratio. Jadi dana masyarakat dari keseluruhan dana yang diterima dari masyarakat berupa tabungan dan deposito, niket kan ada samian saluran dalam bentuk kredit. Idealnya niket sekitar 20% angin cadangan likuiditas 20% untuk mengantisipasi kalau setiap saat masyarakat menarik dananya sampai dengan dana niki. Jadi likuiditas ini kok biar misalnya dana masyarakat dibayar misalnya 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Lalu kemudian supaya dia tetap liquid, dia ditaruh misalnya di bank umum yang bunganya mungkin cuma 4% atau bahkan 3% potong pajak, artinya merugi ampun Riko, nggak apa-apa. Yang penting dia tetap liquid, padahal kenahan di bawah kasur, kan tidak ada ininya sama sekali, nggak setiap saat bisa ditarik. Jadi di bank setiap saat dia bisa ditarik untuk menjaga likuiditas. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah risiko operasi. Tadi sampun ke bos bahwa harus kita akui bahwa di antara 1439 LPD wenten sana misalnya kondisinya tidak sehat, wenten yang oknum gitu ya. Oknum walaupun tidak banyak tapi wenten harus kita akui itu yang di dalam mengoperasikan LPD itu ngangen napi ustana nyinutin ugar-ugar yang sudah ditetapkan baik itu dalam bentuk perarem maupun ugar-ugar operasional yang lain. Jadi niko terus dimantapkan. Yang kebetulan Silih Sinunggil dari tim pembina umum LPD dan BKS LPD yang ditunjuk oleh Gubernur Bali. Kita segera akan melakukan pelatihan di bulan April ini kepada LPD seluruh Bali melalui dinas anggarannya, melalui dinas pemberdayaan masyarakat adat, dinas PMA, yang salah satunya adalah materinya kebetulan tiang sudah kodok dan tiang yang menyiapkan materi itu adalah
sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian Manajemen punapi mangno antar ketua, sekretaris, bendahara nika wenten saling kontrol. Saling ingatkan, saling jaga supaya tidak terjadi risiko-risiko operasional. Seperti ini, misalnya kita salah urus atau misalnya terjadi ya bahasa gaulnya nih ke KKN apa-apa. Yang tadi gini nanti kita begini dan lain sebagainya. Ya, saling mengingatkan sistem kontrol. Ini akan kita berikan. Nanti kita akan undang perwakilan beberapa LPD bertahap niki dalam tahun 2024 niki untuk sekian LPD yang di masing-masing kabupaten yang satu pemucuknya atau ketua LPD 2, jadi satu LPD 3 peserta, 2 pengawasnya. Jadi pengawasnya satu bendeso, yang satu lagi pengawas profesional di bidang keuangan di masing-masing desa adat mungkin ampun mulai wenten. Sehingga dengan demikian kita harap bendeso selaku ketua dewan pengawas dan pengawas profesional niki melakukan pengawasan secara lebih efektif sehingga terhindar kemudian nabi ustane risiko operasional niki. Semua luar biasa niki. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan Prof niki mulai bulan April niki betul-betul terlaksana dan terrealisasi, dan harapan masyarakat Bali juga LPD itu betul-betul bertumbuh menjadi ujung tombaknya desa. Singkat niki Pak Man, karena sudah waktu sudah kentan niki. Ada pesan tak niki kepada pemirsa TVRI terkait dengan memberdayakan ekonomi berbasis kearifan lokal di bawah naungan LPD. Terus yang kira obrolan seperti ini ampun di warung kopi, ini ngiring ya sangat bermanfaat nih, masuk di warung-warung di masyarakat, tetapi nanti disampaikan dalam musyawarah di desa adat, dalam mufakat. Yang kira kearifan lokal yang kita miliki di paras-paras sarpenaya, tatwa masi, sagilik saguluk, salulung, sebaya andake, pancewe, ini kearifan lokal yang kita miliki, yang kira sangat cocok kita terapkan untuk pengembangan LPD kita. Malih pisan semua banget peniki, ring media, ring pemerintah, ring tokoh masyarakat peniki, tala ring keramu adat, tokoh-tokoh ring desa adat, pemekas sama tahun titiang sana sampun ngaya ring LPD puluhan tahun peniki, ring akademisi, Prof juga luar biasa niki motivasinya dari dulu peniki. Titiang atau orang semua siapa niki. Kirang langkung talar aksamayang peniki, santukan peniki ada bebek di sungai. Ada bebek di sungai. Cakep. Renangnya sudah biasa. Cakep. Ini obrolan sangat santai, manfaatnya luar biasa. Pak Prof, sampai mampir ke Prof dalam warung. ilmunya luar biasa. Niki semua banget dah niki dalam Pak Man. Semoga harapan kita dari obrolan yang santai ini betul-betul LPD ke depan selalu memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada masyarakat Betul di desa. sekali. Dan juga niki sampun panomaya gara. Ngiring blitet, puput tangan tuh Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sukses.